Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir ke taman melihat kupu-kupu, berjalan pelan hingga ke ujung jalan. Jawablah salam yang saya sampaikan, walaupun kita tak berjabat tangan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahasa bukan hanya soal kata-kata atau kalimat, tapi juga tentang bagaimana pesan dapat dipahami dengan tepat dan efektif. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia Program Studi Kimia kelas C tahun 2024 akan melakukan presentasi tentang artikel yang telah kami buat. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Wilky Rizkianvi, SPD, MPD, yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian kami yang disusun dalam bentuk artikel ilmiah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan. Perkenalkan, nama saya Erina Mardianti dengan NIM 2410580. Saya Firza Muhammad Ilham dengan NIM 2403574. Saya Gaisa Naura Fatiha dengan NIM 2406113. Saya Faisal Aldayat Loerjun dengan NIM 2403873. Saya Faris Muhammad Azikri dengan NIM 2403346. Artikel ilmiah yang kami buat berjudul Analisis Penggunaan Kalimat Pasif dan Aktif dalam Laporan Praktikum Kimia. Adapun yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah pendahuluan, latar belakang, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan fenomena serta alasan mengapa kami memilih judul ini. Bahasa yang tepat dalam laporan ilmiah memegang peran penting untuk memastikan informasi yang disampaikan mudah dipaham. Bahasa Indonesia sebagai acuan utama dalam komunikasi ilmiah membantu merumuskan tata bahasa yang sesuai untuk mendukung keterbacaan dan ketepatan informasi. Menurut Purnamasari dan kawan-kawan tahun 2023, penggunaan bahasa baku menjadi faktor utama dalam menciptakan keterbacaan yang baik. Pendapat ini juga diperkuat oleh Devianti tahun 2021 yang menyatakan bahwa bahasa baku permudah pembaca dari berbagai latar belakang untuk memahami isi laporan. Namun, terdapat dilema dalam memilih antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Aminah tahun 2020 menjelaskan bahwa kalimat pasif sering digunakan dalam teks ilmiah karena menekankan tindakan atau hasil eksperimen, tetapi dapat mengurangi keterbacaan. Sebaliknya, kalimat aktif lebih efektif dalam menyampaikan informasi secara langsung dan mudah dipahami oleh pembaca. Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mahasiswa kimia yang harus menulis laporan sesuai standar akademik tanpa mengorbankan aspek keterbacaan. Selain itu, penting untuk memahami bahwa laporan praktikum kimia tidak hanya untuk kebutuhan akademik, tetapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dikemukakan oleh Yang dan kawan-kawan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penggunaan kalimat aktif dan pasif dalam jurnal praktikum kimia. Kami juga mengkaji dampak pola tersebut terhadap keterbacaan dan ketepatan laporan. Dengan penelitian ini, kami berharap dapat memberikan wawasan baru terkait efektivitas komunikasi ilmiah di kalangan mahasiswa. Latar belakang dari penelitian ini adalah pemilihan struktur kalimat dalam jurnal praktikum kimia yang penting untuk dipahami guna meningkatkan kualitas penyampaian informasi dalam sebuah jurnal ilmiah, khususnya dalam praktikum kimia. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah studi yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara menyeluruh. Objek penelitian yang digunakan sebagai sumber data pada kali ini adalah Jurnal Praktikum Kimia. Jurnal yang diteliti merupakan jurnal praktikum kimia yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi dan kemudian dianalisis dari segi kebahasaannya, khususnya terkait penggunaan struktur kalimat aktif dan pasif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan sampel jurnal yang diambil dari berbagai universitas, terutama laporan praktikum yang disusun selama 5 tahun terakhir. Jurnal praktikum yang terpilih dianalisis untuk mengidentifikasi penggunaan kalimat aktif dan pasif dalam penulisannya. Fokus analisis kualitatif pada penelitian ini adalah pada bagian apa saja penggunaan kalimat aktif dan kalimat pasif, dan bagaimana penggunaan kalimat pasif atau aktif tersebut mempengaruhi kejelasan informasi yang disampaikan dalam jurnal.
Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, dapat ditunjukkan bahwa kedua jenis kalimat, baik kalimat aktif maupun kalimat pasif, memiliki peran penting yang berbeda dalam penyampaian informasi. Kalimat pasif sering digunakan dalam bagian metode dan prosedur, di mana fokusnya adalah pada langkah-langkah yang diambil selama eksperimen. Seperti dalam artikel yang berjudul Stoikiometri Penentuan Rumus Kimia dari Jurnal Laporan Praktikum Kimia Dasar Universitas Jenderal Sudirman, ditemukan kalimat seperti diambil larutan PbNO32 menggunakan pipet ukur, yang mana lebih efektif karena mengenakan pada tindakan yang dilakukan tanpa menyebutkan pelakunya, sehingga membantu pembaca untuk lebih memahami proses yang terjadi. Di sisi lain, kalimat aktif lebih sering digunakan dalam bagian pendahuluan dan diskusi, seperti pada jurnal yang berjudul Praktikum Kimia Dasar Kadar Asam dari Jurnal Laporan Praktikum Kimia Dasar Universitas Lampung Mangkurat. Penulis menggunakan kalimat aktif seperti mengambil 2 mili cuka dengan gelas ukur 10 mili dan menuangkannya ke dalam labu ukur 100 mili untuk memberikan konteks yang lebih jelas dan menunjukkan keterlibatan penulis, memberikan nuansa yang lebih dinamis dan menarik bagi pembaca. Berdasarkan analisis penggunaan kalimat dari beberapa jurnal, di bagian metode dan prosedur sebaiknya menggunakan kalimat pasif untuk menekankan langkah-langkah dan hasil tanpa menyebutkan pelaku. Contohnya, diaduk campuran selama 2 menit. Di bagian hasil, kalimat pasif juga efektif untuk menyajikan data dan pengamatan dengan fokus pada hasil, seperti warna larutan berubah menjadi biru setelah reaksi. Adapun untuk kalimat aktif, selain efektif digunakan pada bagian prosedur, kalimat aktif juga lebih tepat untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan eksperimen dengan cara yang lebih personal pada bagian pendahuluan. Contohnya, kami ingin mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dan di bagian diskusi atau hasil pembahasan, kalimat aktif dapat digunakan untuk menyampaikan analisis dan interpretasi hasil dengan penekanan pada pemikiran penulis. Seperti, kami menemukan bahwa peningkatan konsentrasi asam mempercepat reaksi. Dengan demikian, jurnal praktikum kimia sebaiknya ditulis dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan dari setiap bagian laporan untuk menentukan penggunaan kalimat aktif dan pasif yang paling efektif, karena kedua jenis kalimat tersebut membantu dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan informatif. Kesimpulannya, penggunaan kalimat aktif dan pasif dalam jurnal praktikum kimia punya peran yang berbeda dan penting dalam menyampaikan informasi dengan efektif. Kalimat pasif lebih cocok digunakan di bagian metode dan hasil, sedangkan kalimat aktif lebih pas untuk bagian pendahuluan dan diskusi. Jadi, dalam menyusun kalimat aktif dan pasif sesuai tepatnya, jurnal praktikum kimia bisa disusun lebih informatif, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Rekomendasi yang dapat diterapkan pada artikel kami yaitu yang pertama, kajian lebih dalam. Dapat dilakukan analisis mendalam terhadap pola penggunaan kalimat aktif dan pasif di jurnal kimia untuk memahami efektivitasnya dalam setiap bagian laporan. Yang kedua, analisis variasi. Bandingkan pola penggunaan kalimat di jurnal dari berbagai disiplin ilmu untuk mengidentifikasi perbedaan dan menyesuaikan format penulisan yang lebih efektif. Yang ketiga dan yang terakhir, dampak keterbacaan. Dapat diteliti pengaruh kalimat aktif dan pasif terhadap keterbacaan dan pemahaman pembaca guna memastikan penyampaian informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.